Yang perlu saya highlight adalah suatu himbauan. Masyarakat, walaupun di aplikasi Peduli Lindungi kita bisa memasukkan nomor NIK seseorang untuk cari tahu informasi data dia, tetapi dihimbau untuk secara moral dan kebaikan ya, budaya kan, untuk janganlah membuka itu, karena katanya sebagai seorang bankir ya, dia membangkir, dia situ membangkir, nah tidak etis bagi dia untuk membuka data orang lain, dimasukin dari situ. Hello, Pak Budi, Anda lupa, Anda bankir. Yang lain, kami di sini nasabah, bukan bankir, kami nasabahnya. Nasabah pakai juga aplikasi. Ya zamannya Anda masih di Mandiri, kita juga sudah jadi nasabahnya Mandiri, udah lama gitu lah. Ya, mungkin sebelum Anda jadi direktur Mandiri sih, kita sudah jadi nasabah Mandiri misalnya kali ya. Bisa dicek lah, saya kurang tahu lebih detail. Tetapi sebagai nasabah, saya tidak bisa tuh membuka data detail untuk data informasi dari nasabah lain. Saya sudah dikunci untuk hanya bisa membuka dari sejak awal, hanya bisa membuka informasi saya sendiri. Ya. Nah, bankirnya, pengelola banknya ada di dalamnya, dia bisa membuka untuk informasinya, yang lain-lain bebas. Jadi seharusnya si aplikasi Peduli Lindungi juga mampu membatasi. Katanya dimudahkan kepada masyarakat biar bisa saling memeriksa informasi, maka dibuka akses itu. Jadi masyarakat juga siapa dia bisa ngecek ya di NIK-nya itu dia sudah informasi mengenai vaksinnya dan lain sebagainya, dan apa mungkin selain vaksin apa ya, mungkin kalau ada ya data-data lain PCR kali ya. Nah itu semuanya informasinya akan ada di sana, dia bisa mengakses gitu ya. Perlu Anda perhatikan ya, di TV saya masih bilang bahwa itu informasinya antara data presiden dengan data karyawan itu dianggap sejajar karena data secara logikanya itu dianggap sama, jadi nggak ada istimewanya. Ya, di situ dianggap umumnya itu otomatis yang satu kebuka, yang lain bisa kebuka. Tapi coba Anda pikir, hello, presiden emang biasa aja gitu buat Anda? Bukan orang yang spesial? Ya. Waktu Anda membuat kontrak ini dengan pihak ketiga, saya tahu dengan aplikasi-aplikasi kayak gini tidak dibangun sendiri, tetapi dengan pihak ketiga, ya. Apa kita tidak diutarakan sama dia untuk lebih memperhatikan data-data krusial? Agar ditambahkan proteksi untuk bisa membuka data krusial. Nggak kepikiran sampai kayak gitu. Karena saat Anda membebaskan seseorang untuk membuka data, ya jangan disalahin orang itu untuk membuka data, karena itu bukan suatu kesalahan. Dia bisa membuka data bukan suatu kesalahan. Ada informasinya, ada apa, dia mulai dari mencoba-coba, atau asal aja masukkan angka, ketemu angka ini, ketemu angka kebuka, boleh-boleh aja. Karena itu tidak dihindarkan. Tetapi kalau yang pembuat project yang kayak gini adalah pintar, Peduli Lindungi, nggak tahu sekarang yang tech lead-nya itu Kemenkes atau Kominfo, bikin aja kalau ada seseorang yang sudah membuka data orang lain sebanyak lebih dari misalnya 3 kali atau berapa, ini sudah langsung dia udah melakukan suatu ilegal, akses sudah berlebihan ya, hari itu udah ditutup, nggak boleh lagi bisa ngebuka ke 4, ke 5, 6. Semudah itu. Proteksi itu bisa dilakukan secara komputer, kenapa tidak? Gitu loh. Satu, yang kedua, ini kan data presiden, tinggal dikasih flag. Nanti saya ajarin apa itu flag. Ya, dengan adanya flag ini otomatis tidak akan sembarang orang membuka informasinya. Kalau Anda anggap sebetulnya dia nggak boleh-boleh aja orang membuka di situ. Dan sekarang katanya informasi pejabat mulai ada yang diproteksi, ditutup. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau baru sekarang ditutup, berarti yang kemarin-kemarin bisa dibuka, berarti apa? Ke apa? Kelalaian. Karena buktinya sekarang Anda mau menutup akses kepada pejabat-pejabat. Padahal udah tinggal sisanya, bukan presiden. Ya, karena udah presiden udah tembus. Akhirnya sekarang baru ditutup. Kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak pada saat kontrak sudah dilakukan proteksi itu? Oke? Dan seharusnya yang benar bukan ditutup, tetapi minimal ada, at least misalnya udah solusinya nih dari saya, ada namanya dual custody ya. Dual custody itu adalah untuk membuka suatu data printing ya, tidak cukup hanya satu password orang, tapi butuh orang kedua atau level yang lain dengan sejahtera atau yang level atasnya
untuk juga memasukkan passwordnya. Jadi kalau dua password sudah benar, otomatis baru informasi yang diharapkan bisa kebuka. Jadi nggak harus tertutup. Itu berarti ada, paling tidak ada level kontrol. Di bank aja kayak gitu, kok seringkali kan teller lagi memasukkan apa, kalau nggak bisa, Pak, supervisornya dipanggil untuk masukkan itu. Supervisornya masuk dan kasih jempol kah, atau kasih login password untuk terbuka gitu kan. Kemudian dipanggil lagi, Pak, di sini masuk lagi, di situ dimasukin. Jadi di situ ada dual kontrol. Kenapa itu tidak dilakukan? Kontrol ini kalau dianggap wajar saja, misalnya merepotkan orang kalau manajer bisa melakukan di situ, maka otomatis itu bisa dilakukan harusnya apa? During certain period. Jadi setiap udah ada bosnya, dia memasukkan pagi jam sekian, login, maka semua data yang bisa diakses itu terbuka. Tetapi kalau sudah selesai waktunya di luar waktu kantor, maka otomatis ini akan ditutup sama manajernya. Manajer udah menutup, tidak boleh lagi ada yang mengakses. Maka walau anak buahnya mampu dan mengerti dan punya passwordnya, tetapi karena di luar periode dan di luar seizin dari atasannya, di luar pemantauan atasannya, maka dia tidak bisa lagi mengakses data yang kayak gini. Oke, itu yang penting, itu yang harusnya bisa dilakukan. Kenapa tidak? Sekarang udah saya utarakan, sekarang udah saya ajarin. Yuk dong mulai diubah, dibikin kontrol kayak gitu. Di sistem bank aja bisa dibuat, kenapa tidak? Jangan selalu mengharapkan masyarakat harus dihimbau mengerti. Anda Menteri Kesehatan, bukan Kominfo. Jadi kalau untuk apalagi penggunaan aplikasi yang baik dan benar kayak gimana, tupoksinya Kominfo. Nah kemudian Anda lebih kontrol untuk orang yang di bawah Anda, yaitu Ibu Nadianya untuk sebagai jubir vaksin, sama kemudian Pak siapa sih, saya cariin sebentar deh. Ini ketemu Kepala Data Informasi Kemenkes, yaitu Bapak Anas Ma'ruf. Oke, ya. Nah dari sini itu dibilang ke keduanya, udah tolong satu aja yang ngomong, jangan banyak-banyak. Anda udah bisa tertib untuk yang urusan yang COVID kok, lakukan yang sama ya untuk yang di bawah-bawah di sini. Kenapa saya bilang ingin penting? Di satu sisi itu diutarakan bahwa dia kembali memastikan bahwa kejadian itu bukanlah kebocoran data, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang. Oke, ya. Nah, kemudian di situ menurut Nadia, investigasi dari pihak polisi, pelaku menyalahgunakan wewenangnya sebagai staf tata usaha di kantor bla bla bla, mengakses sistem ya untuk membuka sertifikasi sistem vaksin dari sini terkoneksi dah gitu ya, sehingga terjadi apa kalau emang kepolisian dibilang seurutannya sama kasus ini, kasus jual beli ya, dari untuk nomor sertifikatnya. Nih dari pihak Kemenkes itu disampaikan, dugaan kebocoran ini tidak terkait dengan aplikasi e-hak yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Dan saat ini tengah dilakukan investigasi dan juga penelusuran lebih lanjut terkait informasi dugaan kebocoran ini. Katanya sudah diyakini bukan kebocoran. Terus kalau sekarang ada dugaan kebocoran, ini yang ngomong Pak Anas, sama-sama orang Kemenkes. Jadi sebetulnya bocor apa enggak? Gitu loh. Kalau yakin nggak ada dugaan kebocoran, yakin bahwa ini bukan kebocoran, ya sudah selesai, bukan kebocoran. Tapi kalau sudah ada ngomong dugaan kebocoran, nah ini ada keraguan-raguan, jadi sebenarnya bocoran atau enggak. Ya, ditambah lagi ada penjelasan, ya, Pak Anas yang menjelaskan, pembuktian adanya sebuah insiden kebocoran data pribadi baru dapat disimpulkan setelah dilakukan audit digital forensik. Meskipun demikian, dugaan kebocoran data di e-hak lama diduga akibat kebocoran sistem pihak ketiga. Mulai lempar lagi kan ke pihak ketiga. Kalau dibilang sekarang baru, setelah dia bisa dilakukan dipastikan setelah audit digital forensik, sudah audit apa belum? Dipastikan saja udah audit apa belum. Nah kalau sudah audit udah ada ngomong, berarti udah pasti itu bocoran apa enggak. Udah omongannya nggak ada pakai dugaan-dugaan lagi. Ya, ini kemudian sekarang diduga akibat kebocoran sistem pihak ketiga, berarti
ada yang dilemparkan pihak Kemenkes kepada pihak lain yang membocorkan, yang ibaratnya dianggap kurang tertib pengelola. Apa sanksinya bagi pihak ketiga tersebut? Jangan hanya kemudian selesai, oh ini yang penting bukan Kemenkes ya, pihak ketiga kok, ya udah pihak ketiga yang tanggung jawab. Hello, pihak ketiga itu bekerja karena dibayar sama Kemenkes. Dan dia bekerja karena apa? Ada kontraknya sama Kemenkes. Kalau ada kontrak berarti ada tanggung jawabnya di situ. Apa yang harus dia pertanggungjawabkan? Pertanyaannya, apakah ada pada kontrak menjelaskan bahwa pihak ketiga harus benar-benar menjaga data di sini, apapun benar-benar prosedurnya di gimana, jangan sampai bocor ke pihak yang lainnya. Ya ditekankan atau tidak? Kalau tidak ditekankan, yang salah siapa? Pihak ketiga. Nggak salah dia, namanya dia pelaksana. Yang salah Kemenkesnya. Kenapa tidak cukup kuat mengontrol, mengikat si vendornya pihak ketiga di sini dalam melindungi data? Ya, saya pernah jadi konsultan, kemudian saya jadi konsultan itu di sebuah BUMN, ya, lebih dari sekitar 2 tahun, ini tambah lebih kalau nggak salah, ya. Dan kemudian pada saat itu vendornya Telkom, nggak apa-apa saya sebutnya, ya, gitu loh. Nah, di situ saya nggak bilang bagaimana kesalahannya, saya nggak perlu utarakan, itu kan konfidensial. Tetapi bahwa bagaimana saya menjabarkan apa saja yang harus dilakukan Telkom ya sebagai pelaksana, harus dilakukan gini. Wow, saya jabarkan sangat ketat. Ya, benar-benar ketetan harus dilakukan. Memang kewalahan. Tetapi kan itu tidak perlu untuk menekan Telkomnya, karena Telkom juga meneruskan lagi ini kepada pihak ketiga. Ya, pihak ketiganya ada yang menjalankan di sini. Nah, saya juga menjabarkan, jadi pihak ketiganya harus melaksanakan begini. Tujuannya apa? Saya melindungi BUMN-nya. Ya, dan kemudian memang harus menekan si pelaksananya. Kenapa? Karena si vendornya inilah ya dia yang dapat duit dari proyek ini. Jadi harus, karena kita sudah memberikan duit, memberikan proyek bagi dia, ya kita harus menekan dia agar bisa melakukan sebaik mungkin ya sesuai harapan kita, even beyond our expectation. Oke? Ya. Nah, itu yang jadi di sini. Ini ada yang nggak kompak, makanya gara-gara nggak kompak saling ngomong, kemudian ada informasi yang jadinya jelimet kayak gini, ya.